ada momen-momen mungkin aku ngerasa kayak dinilai. aku cukup nggak ya buat mama gitu, am I good enough? Sama sekali aku nggak nyangka bakalan ini. Hi curious people, Maudy Ayunda here. Tebak siapa kali ini dibuka kartu? Hai Ma. Udah on ternyata. Udah. Kali ini kita akan buka kartu bareng mamaku tersayang, Ibu Muren. Hari ini kita akan membuka kartu dan mengupas rahasia mama. Enggak sih, aku juga nggak tahu. Jadi rahasiaku akan terkupas. Mungkin aku jelasin skemanya dulu nih, Mam. Jadi ini adalah sebuah game di mana kita tuker-tukeran, ganti-gantian menanyakan satu sama lain pertanyaan. Dan pertanyaannya rahasia, aku dan Mama nggak tahu apa. Sumbernya dari mana? Sumbernya, oh ya benar. Sumbernya beberapa dari tim kreatif, tapi juga ada dari sosmed kita kayak buka pertanyaan gitu. Iya. Gitu, gimana Mam? Deg-degan nggak? Deg-degan. Gitu ya? Grogi. Okay. Ini sebenarnya Mama banyak banget permintaan sharing di podcast, tapi Mama selalu grogi dan kayaknya nggak pede, jadi cuma buat kamu Mama berani tampil. Karena banyak juga sih yang request pengen nanya-nanya ke Mama soal kayak parenting tips gitu-gitu ya Mam ya gitu. Dan jadi ini eksklusif hanya untuk YouTube anaknya. Dan kita juga di rumah Mama, jadi PW, I wanna make it as comfortable as possible. Oke. Are you ready, Mom? Ready. Aku dulu katanya tadi. Oke. Wow. Oke. On a scale of 1 to 10, seberapa mirip Maudy dan Mama? Mama bebas menjawab. Skalanya 1, 10 tuh mirip banget, 1 itu nggak mirip sama sekali. Menurut Mama? Menurut Mama. 7 kali. Wow, lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Rasanya ya, tapi nggak tahu kamu ngerasa. Coba alasan Mama dari elemen apanya nih? Penampilan kah, personality? Kalau penampilan beda lah ya. Enggak mirip, maksudnya kalau itu justru kan kita selalu dibilang mirip. Oke. Kadang-kadang kalau kamu lagi jelasin sesuatu atau lagi jumekeh sama pendapat kamu, Mama kadang-kadang suka ngeliat gue banget nih. Kayak ngaca. Jadi gitu maksudnya. Gitu. Rasanya sama ini logic thinkingnya kamu kayaknya nurun dari Mama deh. Kayaknya, tapi nggak tahu. Atau mungkin kamu ini good version of me. Enggak lah, Mama is best version. Tapi aku terakhir ini kayak dapet komentar orang lebih sering sih bahwa aku tuh mirip Mama. Justru terakhir ini loh Mam, setelah aku nikah. Iya. Kayak misalnya ada misalnya tim aku datang ke rumah aku gitu ya. Karena Rizka kamu noto-noto rumah. Iya, mungkin karena aku juga suka interior design, mungkin lama-lama aku jadi suka properti juga gitu. Jadi orang tuh mulai ngelihat kayak mirip banget. Kalau dulu justru komentarnya adalah Maudy tuh mirip mamanya ya, Amanda mirip papanya secara fisik nih. Curious people gitu. Cuman sekarang kayak udah mulai Oke. Tapi tetap better version of Mama kan. Jadi Mama berharap seperti itu. Udah, amin. Thank you. Nah, sekarang giliran Mama. Kok kita grogi ya kayaknya? Enggak ya? Enggak. Oh, Mama yang nanya sekarang. Oke, aktivitas quality time berdua yang paling favorit. Aku tuh paling suka quality time sama Mama kalau justru kita lagi kayak memecahkan sebuah masalah gitu, atau kayak lagi ngomongin project atau lagi apa gitu. Walaupun ya pasti makan malam atau kayak shopping atau apa juga seru. Ya nggak sih Mam? Iya benar. Tapi kayak secara nggak langsung, walaupun kita mungkin dalam proses memecahkan masalah itu juga ada opini masing-masing, terus kayak enggak Mam begini, enggak mau begini gitu. Tapi justru kayak aku ngerasa connect dan seru banget gitu pada saat kita itu lagi ngomongin itu. Kalau Mama ini Mama harus jawab ya? Iya. Kalau Mama mungkin
Kalau kita lagi beres-beres. Maksudnya gini, mama menyukai aktivitas ketika mama bisa ngajarin kamu sesuatu sebetulnya. Lebih kayak gitu. Jadi kayaknya meaningful aja gitu kegiatan kita nih. Kan mama nih kayak ngejar setoran gitu. Maksudnya mama waktu mama nggak tahu berapa lama lagi atau apapun itu kamu udah beda rumah. Jadi setiap ketemu mama pingin adalah sedikit ilmu-ilmu yang mungkin mama belum sempat kasih ke kamu nih harus nyampe nih gitu. Jadi mama tuh suka kegiatan yang ya kayak gitu, ngajarin kamu gimana caranya ini, gimana caranya itu gitu. Tetap emak-emak lah ya. Tahu nggak Mam, yang paling berkesan tuh dulu apa? Gak tau kenapa. Itu waktu mama pokoknya di salah satu rumah kita tuh ngajarin aku Nyuci. nyampul buku. Bukan, Oh nyampul. iya. Ya semua hal. Itu aku bahagia Semua banget. hal aku merasa pingin ngasih tahu kamu tapi nggak pakai mulut. Jadi mama sering, yuk Mot kita sampul buku gitu misalnya. Maksudnya itu supaya ketika udah tersampul rapi kamu jadi semangat. Aduh liburan lama banget ya mah, pengen buru-buru sekolah gitu. Jadi sebetulnya menciptakan suasana semangat untuk sekolah gitu. Atau kadang-kadang mama even ngajarin nyuci baju, ngerendam baju putih sama baju berwarna, penggunaan sabunnya berbeda, yang gitu-gitu aja mama pingin ngajarin gitu sampai yang sedetail itu. Sampai semir sepatu, kamu inget nggak? Jangan udah lupa nih. Semir sepatu, Semir tas pakai sepatu apa gitu. Jadi kalau semir tas krimnya ini, kalau semir sepatu krimnya ini gitu. Sampai yang kayak gitu. Atau tau nggak yang terakhir kali kepake apa? Apa? Kan aku pertama kali kemarin hosting dinner gitu Mam. Oh, di rumah iya, sama iya. teman-teman baru pertama kali lah yang lumayan Itu 10 keren orang tuh mama gitu. lihat di kamera. Ih, itu bener-bener yang aku beli untuk mempersiapkan itu ya, entah itu piring saji atau apa, itu bener-bener ngikutin template-nya mama. Piring saji nih harus ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Oh, Terus itu ada yang kamu aware pemanas. ya sama activity yang mama punya di meja Aku gitu? aware karena buat curious people di sini juga supaya tahu, mama tuh sering banget hosting kan, entah itu untuk lebaran atau even apa ya, macam-macam sih. Atau ngundang teman-teman aku atau ngundang teman-teman mama Itu lah di tahu nggak rumah. kenapa mama bikin itu? Kenapa? Sebetulnya itu salah satu cara mama ngajarin kamu mempersiapkan sebuah event gitu kan. Karena kan ketika kamu jadi anaknya mama gitu, mama kadang-kadang ngerasa duh, gue udah nyediain semua hal gitu, nih anak gue akan tumbuh menjadi anak yang kayak gimana nih kalau semua punya gitu. Jadi salah satu cara mama membuat kamu tetap belajar susah adalah ngasih event-event yang kayak gitu supaya kamu pusing, karena mama sharing kan, Supaya pusing. ngerasain Iya. ada tanggung jawab, terus ngelap piring, karena kalau lebaran atau apa kan kadang-kadang zaman dulu belum ada pembantu infal. Kita ngelap piring bareng-bareng, ngelap sendok, prepare, beli makanan di sini, beli makanan di situ. Iya. Dan menurut mama di situ jiwa leadership kamu juga muncul karena kamu bisa ngatur adik kamu. Dek, nanti kamu yang ini ya. Soalnya aku harus ngambil puding nih di sini. Even di situ pertama kali baru belajar nyetir, kamu ingat nggak? Dia ngambil puding, kamu ngambil puding ke Lebak arah Lebak Bulus. Bulus, nyetir sendiri. Dan itu Dan ada aku belum macet. yakin dia bisa sampai di situ. Terus tiba-tiba, loh, kakak kemana? Ngambil puding, katanya. Hah, ngambil puding di Lebak Bulus? sama Dede, Aduh. Mam, itu aku ajak Dede Iya. lagi. Jadi membahayakan aku dan Dede. Iya, dan parahnya aku langsung kepikir, waduh, itu gue belum ajarin tuh. Itu jalannya kan kalau Lebak Bulus naik turun. Iya. Kalau sampai melorot gitu. Iya. Dan itu Karena masih mobil manual gitu, jadi aduh gawat deh. dan itu ada lembahnya yang begini. Yeah, that's why. Di situ lagi macet justru. Jadi lagi yang gimana sih, kalau merayap kan malah takut ini ya, mobilnya gerak gitu. Ya itu, jadi kegiatan-kegiatan itu kadang-kadang ya udah ibu-ibu punya misi ya, misi-misi kayak gitu juga ngajarin anak jadi kayak dari kecil udah jadi IO, nentuin makanan apa nih Mot gitu. Iya. Iya, Dan yang menyenangkan adalah sebenarnya aku nggak pernah ngerasa diajarin juga di momen-momen itu, walaupun secara nggak langsung aku tuh lagi diajarkan skill hidup gitu loh Mam. Kan kalau kita ngerasa sini mau nih, mama mau ngajarin, mama tuh nggak kayak gitu. Memang just by doing and by showing me itu aja, itu justru lebih apa ya, lebih airnya lebih nempel sih menurut aku gitu. Kayaknya salah satu
kesalahan ya kalau mama bisa evaluasi. Orang tua tuh suka banget ngomelin anak, ngasih tahu pakai mulut, ayo belajar gitu. Padahal menurut mama itu nggak akan pernah efektif ngomongin seperti itu. Mendingan diajak bareng, yuk ngelakuin sama-sama habit-habit itu gitu. Karena mama juga yakin anak tuh peniru nomor 1. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita pengen anak kita melakukan sesuatu ya kita rajin aja di depan dia. Buktinya terbuktikan dia nggak pernah loh aku ajarin kayak apa noto meja buat acara-acara itu, ternyata aku lihat wah keren banget gitu. Iya komplit karena ngebayangin kalau mama dulu kalau bikin acara harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Kalau ada si teko yang pemanas itu sampingnya harus ada teh dan kopi dan gitu-gitu, jadi template lama banget. Terus tamunya happy nggak? Happy lah, mungkin malah kayak nggak tahu sih, teman-teman aku mungkin kaget kali. Kok lo bisa gitu ya Mot gitu ya? Ya kok niat banget kali ya, karena mereka mungkin anggapnya ini main-main santai gitu loh, tapi aku semangat. udah langsung mama style gitu kan. Good. Bagus lah, jadi mama nggak sia-sia. Iya. Nah, ini kayaknya dari sosmed nih. Gimana rasanya menjadi ibunya Maudy atau anaknya Ibu Muren? Jadi untuk mama gimana rasanya menjadi ibunya Maudy? Gimana rasanya menjadi ibunya Maudy? Ada enaknya, ada nggak enaknya tuh. Nggak enaknya tuh mama jadi nggak punya jati diri. Mama udah nggak pernah lagi dikenalin orang, misalnya kenalin nih Muren, nggak pernah. Mulai saat ini itu nggak senengnya mama, kadang-kadang teman mama ngenalin mama ke temennya tuh udah kenalin nih ibunya Maudy Ayunda. Itu nggak, menurut mama itu sebenarnya ngeselin karena kayaknya lu nggak bangga ya, gue temen lo sebagai Muren aja gitu, nggak usah siapa-siapa gitu. Tapi udahlah. Ya itu nggak enaknya itu satu. Terus yang kedua nggak enaknya lagi mama jadi sering ngecewain banyak orang. Karena ketika orang tahu siapa mama, mereka akhirnya punya ekspektasi. Nelfon mama misalnya, Ren minta tolong dong Maudy jadi pembicara di sekolah anak gue. Dan itu nggak cuma satu, banyak hampir semua gitu. Jadi terus mama tahu jadwal kamu padat, tahu kamu juga harus punya kegiatan sosial, kegiatan pribadi sendiri. Kamu juga harus istirahat, kamu juga double sekolah gitu. Jadi kadang-kadang mama nggak kuasa untuk memaksakan kamu, Kak please temen mama. Itu mungkin awal-awal ya, mama masih Kak ini temen mama, Kak ini temen papa gitu. Tapi lama-lama kan aduh sorry banget gitu. Jadi mama ngerasa mama jadi akhirnya banyak mengecewakan ekspektasi orang lain gitu. Tapi it's okay, itu nggak enaknya. Mama bicara enaknya juga banyak. Enaknya tuh, enaknya tuh bukannya sifatnya material ya. Kalau itu oke lah, mama jadi ditraktir gitu. Tapi kan mama juga neraktir. Nggak enaknya bukan itu. Enaknya adalah dari dulu seorang Maudy itu selalu berespon positif atas apapun yang mama lakuin. Jadi misalnya mama beliin buku, kamu semangat baca. Terus mama sediain meja belajar, kamu belajar semangat gitu di situ. Itu enaknya gitu, orangnya sangat semangat merespon apapun effort mama, jadi membuat mama lebih semangat lagi gitu. Terus enaknya lagi adalah gitu, sama kamu itu kita bisa jadi teman diskusi karena kamu nggak pernah Mot gini, tapi kamu selalu memberi feedback dan kadang-kadang memberi mama ilmu. Ingat nggak dulu mama pernah, ya mama lah ya jadul gitu kan, ibu-ibu jadul juga. Kadang-kadang mama bilang, Mot nanti abis nikah mama pingin deh kamu jadi ibu rumah tangga, inget gak? Kamu jadi ibu rumah tangga aja deh, jangan repot-repot gitu. Terus kenapa mah gitu, terus mama misalnya ngomong, iya soalnya di agama kan gitu Mot, bagusnya gini. Terus tiba-tiba kamu bisa ngasih mama pandangan yang, Mam kayaknya mama salah deh,
Mama Atau tahu baca, nggak? Khadijah ya. Kamu mama Atau tahu apa nggak? Siti Khadijah itu sebelum menikah sama Rasulullah itu saudagar kaya raya. Gimana bisa dia jadi saudagar kaya raya kalau dia nggak pinter gitu? Pasti dia pinter mah. Itu kamu bilang gitu terus aku bilang, Dan kalau nggak berkarir maksudnya. iya, gitu kan? dan Iya. dia pasti jadi berkarir gitu pada masa itu loh. Terus yang kedua ada lagi kamu bilang, terus mama tahu nggak uangnya Siti Khadijah itu dipakai buat ngebantuin Nabi Muhammad syiar gitu. Jadi kan di situ ada dinamika di mana Partnership-nya itu partnership-nya berjalan seperti berjalan itu. terus Nabi Muhammadnya nggak insecure berarti kan Iya. mau aja gitu disupport gitu. Terus gue bilang, iya juga ya. Terus ada lagi satu lagi kamu, mama tahu nggak? Siti Aisyah itu setelah Nabi Muhammad meninggal itu jadi panglima perang. Mama nggak pernah tahu sih. Itu jadi panglima perang Siti Aisyah mah gitu. Karena dia tukang baca buku, gue yang tadinya mau nyeramain dia. Oh gitu. Jadi buyar deh semua. Jadi enaknya kamu itu menurut mama punya anak kayak kamu itu bisa memberikan mama pencerahan. Kita bisa sharing. Kadang-kadang mama jadi dari nggak tahu jadi tahu. Dan menurut mama itu privilege juga buat mama punya anak kayak kamu karena mama banyak belajar dengan pandangan-pandangan kamu dan terus terang pandangan-pandangan itu membuka mata mama bahwa iya ya nggak kayak gitu dinamikanya pasti nih gitu bahwa pada masa itu perempuan juga bisa jadi panglima perang gitu istri nabi lagi gitu jadi amazing sih. Jadi itu menurut mama pencerahan banget buat mama. Wow. Dan akhirnya kita juga kalau belajar sesuatu sekarang kalau buat mama harus benar-benar cari tahu sejarahnya, baca-baca buku seperti kamu juga rajin belajar mencari tahu dan kamu tuh kan low profile juga. Dia nggak ngoceh kalau nggak ditanya juga gitu. Padahal kamu juga sebenarnya belajar dan mama bangga sih kamu bisa seperti itu. Wow, amazing. Oh, jawabannya bagus banget lagi. Masa sih? Aku Kita kan tadi mama aku bilang. harus menjawab versi mama juga nih. Kamu Tadi jawab sih? apa? Oh, kamu jadi takut Rasa- kamu jawabannya kurang bagus. Kita ini Oke, gimana rasanya menjadi, ini aku jawab juga ya, anaknya mama. Enaknya apa ya? Banyak. Cuman aku lagi mikir mama jawabannya bagus banget lagi. jangan bersaing Iya. sama mama. Oh, jadi bersaing. Enggak lah. But I just want to compliment you in the same way gitu loh, Mam. Oke, jadi Nggak usah, apa adanya. Kalau kamu ada apa adanya, ada cuman hal-hal yang tapi aku pengen cari yang agak deep. Oke. Sebenarnya this is kind of boring mungkin, tapi sebenarnya memang yang paling enak adalah mama itu orang tua yang bener-bener bisa diajak ngobrol sama juga, diskusi gitu. Dan kenapa I don't wanna take it for granted, karena aku rasa mungkin tidak semua dinamika ibu dan anak itu kayak gitu loh, Mam. Jadi yang aku bener-bener bisa terbuka. Aku tuh kalau ngomong sama mama itu dari A sampai Z gitu. Aku bisa ngomongin ide bisnis, aku bisa ngomongin tentang relationship, pertemanan, keluarga gitu ya. Kayaknya hampir nggak ada topik yang off limits gitu. Dan apa ya, mama juga seperti yang diperlihatkan tadi sangat terbuka juga sih dengan misalnya adanya perdebatan sehat juga, perspektif dan sebagainya. Dan itu aku sangat appreciate gitu, karena orang tua yang bisa kritis itu juga orang tua yang membuat aku tuh lebih tumbuh juga sih secara nggak langsung gitu loh, Mam. Dan walaupun pada momen itu aku ngerasa kayak kok mama nggak setuju atau whatever, akhirnya kita aku kemana, mama kemana gitu ya, tapi saat kata-kata mama itu mulai mengendap itu tetap berpengaruh gitu loh, Mam. Jadi itu sangat powerful. Dan kedua, mama itu suka banget untuk mengajak aku seimbang. Itu sih kayaknya kalau misalnya mama nggak begitu, aku akan menjadi orang yang lebih linear aja hidupnya. Karena dulu itu kan aku cukup nerdy ya, Mam. Maksudnya memang sekolah tuh segalanya banget, terus nilai tuh segalanya. Lumayan lah dulu tuh tipenya yang kutu buku banget gitu. Jadi kalau mama nggak introduce ke dunia-dunia lain, atau mama nggak melihat potensi-potensi aku di dunia lain,
takutnya aku pada saat itu udah nggak berani explore atau nggak pede, dan akhirnya ya nyaman aja gitu, jadi malah terlalu nyaman di comfort zone menjadi pelajar aja gitu. Dan kalau aku pikir-pikir untung banget sih gitu itu nggak Tapi terjadi. kegiatan-kegiatan kamu yang di luar akademis sebetulnya banyak benefitnya juga kan Kak? Kamu bisa ngerasain bergaul sama kru film yang beragam, udah dewasa-dewasa dengerin cerita-cerita mereka. Terus di lokasi syuting kan tempatnya kan apa adanya. Kita bisa syuting di toilet maksudnya toilet di kampung yang kadang toilet jongkok, pinjem punya rumah penduduk gitu. Jadi membuat kita tuh nggak silau gitu. Dan kayak biasa aja ngelihat orang hebat, orang kaya ya biasa, ngelihat orang susah ya kita biasa gitu. Kayak semuanya tuh udah kayak exposure kita lebih kayak ngelihat sesuatu tuh nggak terlalu nganggep. Dan itu Mam pengalaman kerja juga sih setelah aku pikir-pikir sekarang. Jadi pada saat aku sekarang umur 27, aku kamu tuh udah kayak curi start ya. Iya, jadi kesandung mungkin kayak pernah gimana sama teman kerja atau apa, itu udah dari kecilnya. Jadi sekarang aku sudah jauh lebih mengerti gitu bahwa kayak harus A, jangan B, jangan C, tuh kayak udah merasa lebih nyaman bernavigasi di dunia kerja juga gitu. Kamu bayangin kamu orang yang tinggal sama mama papa, selalu dilindungin, dikasih fasilitas, itu nggak akan pernah belajar banyak kalau cuma di rumah. Benar, gitu. Tapi begitu keluar ketemu director di film bisa marah, bisa marah sama semua sih, bukan. Tapi kan dia jadi ikut dimarah-marahin dengan situasi yang itu keretanya udah lewat, kenapa gini-gini. Wah, ngerasain dimarahin, ngerasain kadang-kadang capek, tiba-tiba hujan atau apa, sesuatu yang di luar kehendak kamu. Itu menurut aku memberikan kematangan. Juga kadang-kadang skala prioritas, banyak tawaran, kamu harus milih yang mana nih gitu kan. Otomatis kita diskusi. Dan kamu masih kecil juga, iya ya kan, pernah salah, harusnya itu diambil ya Ma gitu, atau harusnya kita begini ya gitu. Jadi seneng sih sempet ada proses eksperimental itu justru di saat muda loh. Jadi tahu bahwa ternyata. Tapi ada nyeseknya Kak, mama nyesek gitu, karena kadang-kadang kan banyak misalnya film-film bagus yang nggak bisa kamu ambil karena kamu harus sekolah atau nggak libur. Dia cuma bisa ngambil film-film yang cuma lagi libur gitu. Jadi sementara dia tahu itu tawaran lewat dia tuh sebetulnya yang akhirnya bagus gitu. Jadi aduh Ma, aku nggak jadi ambil itu. Udah kan nggak semuanya bisa kamu dapet, kamu harus sekolah gitu. Kadang-kadang kayak gitu tuh mama ikut, kasihan gitu, merasa kecewa karena nggak mendapatkan apa yang kamu pingin gitu ya. Jadi itu mentally pasti berguna buat kamu, ya kan? Iya. Boleh ada nggak enaknya nggak Mam? Tapi nggak enaknya halus kok. Kasar juga nggak apa-apa. Kan gini, kita kan harus menginspirasi ibu-ibu. Nggak semuanya enak lah di hidupnya. Maudi sama mama sama Maudi pasti juga ada nggak enaknya. Normal aja. Sebenarnya nggak enaknya tuh lebih karena mama itu cukup apa ya? Karena mama itu orangnya juga cukup kritis dan detail, gitu kan. That's what makes you a good entrepreneur, what makes you a good mom, gitu ya. Aku tuh jadi kadang-kadang ngos-ngosan ya. Ada momen-momen mungkin aku ngerasa kayak dinilai aku cukup nggak ya buat mama gitu. Am I good enough? Sama sekali aku nggak nyangka bakal ini. Nah anyway, jadi kayak enggak lah. Itu sih, enggak, maksudnya ini secara subconscious gitu, karena kan mama apa ya, sangat memotivasi juga, mama juga apa ya, you also have your dreams, dan aku ngeliat mama aktif, tapi mama juga enggak, jadi, pokoknya tapi I know that mama sebenarnya mungkin ngerasa aku enough gitu loh. Cuman kadang-kadang muncul aja pertanyaan-pertanyaan itu karena mama yang perfeksionis dan detail oriented itu gitu kan, jadi kayak membuat aku juga wanna be better, I just wanna be better gitu. Tapi sebenarnya ibu-ibu rata-rata begitu loh. Emang? Nanti kamu jadi ibu akan begitu. Makanya. Kalau bukan annoying, itu pasti bukan ibunya. Iya, dan aku yakin, maksudnya
ini dirasain sama most children yang sebenarnya pengen kasihan ya sebenarnya pengen jadi dicintai anak. ibunya loh. Sebenarnya itu kan intinya pengen dicintai, pengen dikasih approval gitu loh. Dan walaupun mama tuh sangat menunjukkan support dan cintanya aja, aku sebagai anak mungkin naturally tetap ada kayak ada tetap perasaan itu gitu. Jadi aku nggak kebayang, aku yakin teman-teman banyak yang mungkin karena mama terlalu peduli dan jadi ngerti banget apa yang kamu jadi kayak merasa diawasin gitu. Jadi nggak enak juga sih mama minta maaf deh kalau yang kayak gitu. Enggak, itu justru kayak two sides of the coin gitu loh. Iya. Tadi tuh aku mau sebenarnya nanyain balik ke mama soal si identitas itu. Karena menurut aku itu jawaban yang compelling banget dan aku kebayang jadi mama jadi kehilangan identitas. Identitas itu yang mama bilang kayak mama tuh jadi ibunya mama. Aku tuh kadang-kadang suka kepikiran kalau aku sampai punya anak. Itu tuh jadi aku kayak pengen ngobrol aja sih, kayak kalau aku sampai punya anak terus anaknya tuh selalu dikenal sebagai anaknya Maudy gitu. Aku tuh suka punya ketakutan sendiri gitu. Beda kali kalau sama anak, karena ketika teman-teman dia sepantaran teman anak kamu udah nggak peduli ibunya siapa. Kalau teman-teman mama kan bener, peduli orang anak-anaknya, misalnya ngefans sama kamu atau dia pingin anaknya kayak kamu, jadi lebih kayak peduli. Semoga sih kalau anak kamu nggak akan segitunya, karena teman-teman anak kamu nggak akan kenal siapa kamu juga, jadi bener nggak peduli. Itu ya lucky you lah. Different situation ya. Karena aku tapi pikiran kayak aduh kasihan, maksudnya anonymity-nya tuh takutnya kurang terjaga gitu loh. Anak dan ibu pasti kadang suka berselisih. Kalau Maudy dan mama gimana caranya anak-anak akur lagi? Nah ini aku dan Dede nih berarti maksudnya mama dan kalau Maudy dan mama gimana caranya akur lagi? Kamu sama mama biasa akur laginya gimana ya? Biasanya sih akur lagi itu gini tergantung perselisihannya tuh seberat apa. Kalau lebih yang kayak mama gini gitu doang, masuk kamar terus besok pas keluar kamar juga udah normal. Jadi nggak semuanya kita harus bahas, sama-sama tahu lah bahwa kayak mungkin entah itu lagi kenapa PMS atau lagi apa gitu, udah biasa lah ya kayak gitu ibu dan anak ya. Iya, jadi nggak semuanya dibahas jadi besar gitu. Cuman kalau perselisihannya sesuatu yang lebih deeper, memang pasti jadi harus diobrolin ya Mam ya. Nah mungkin kita tuh agak-agak beda style juga, karena mama itu pengen ngebahas pada saat itu juga. Mama lumayan begitu tuh. Kalau aku itu kadang-kadang kabur-kaburan dulu ya Mam. Maksudnya kabur-kaburan tuh perlu waktu sendiri dulu gitu. Jadi kadang-kadang susahnya di situ karena mamanya udah pengen aja ngobrol, akunya tuh masih kayak harus memproses gitu tipenya. Mungkin karena aku introvert, mama tuh extrovert. Paling itu, tapi akhirnya ujung-ujungnya ya akan dibahas dan terselesaikan gitu sih. Ya nggak sih Mam? Kalau mama? Ya itu, kalau ibu kan emang banyak apa ya, pokoknya nanti kamu jadi ibu, kamu tahu rasanya bahwa ibu itu kalau buat anak tuh apa ya, nggak ada dendam, nggak ada yang pokoknya nggak ada yang apa ya tertanam gitu tuh, nggak pernah ada. Terpendam maksudnya. Ya pokoknya begitu kita punya masalah, rasa sayang kita sama anak, nanti kamu rasakan ya, rasa sayang kita sama anak itu bener-bener memudahkan kita untuk akhirnya let it go gitu, udah ikhlas, udah udah biasa lagi gitu. Itu tuh rasa yang baru kamu tahu rasa itu kalau kamu udah punya anak. Segitunya tuh naluri ibu yang Tuhan kasih gitu. Makanya kasih sayang ibu itu dibilang sepanjang masa, karena even kita nggak punya tuh, abis itu cukup punya waktu sebentar, abis itu kita udah bisa berusaha mencari tahu why tadi konflik, terus berusaha mau cari tahu kacamata dia seperti apa. Justru kita pengen yang anaknya mau gitu, pengen nyenengin anak, itu selalu tuh ibu. Makanya bahaya banget sebenarnya ibu tuh kalau anaknya juga nggak bener, jadi cenderung kadang-kadang ibunya memaklumi anaknya kan gitu.
Itu juga kenapa kadang-kadang orang tua jadi kayak eret-eret ngizinin anaknya ngelakuin hal-hal yang mungkin gimana gitu. Itu karena saking kita pemaafnya, memaafkan lagi kayak gitu. Tapi rasanya sih mama nggak pernah punya apa kesimpan gitu, nggak ada. Jadi ya, nah mungkin anak ke ibu tuh nyimpen. Bagaimana anak-anak? Kalau ibu-ibu enggak, bagaimana anak-anak yang ada di sini gitu, nggak boleh ya. Kalau anak-anak tuh mungkin ya, kalau dari perspektif anak, karena lagi dalam masa pertumbuhan itu kan ada banyak kebingungan juga ya Mama. Kayak hidupnya tuh belum ajek Mam. Kita belum tahu kita mau jadi siapa. Mau jadi apa. Jadi misalnya pada saat aku ngebayangin. Ya hal-hal yang kayak gitu yang kadang-kadang mama berusaha menempatkan diri di sepatu anak gitu. Iya sih, dia terlalu muda sih, atau iya sih dia terlalu banyak masalah sih, iya sih gitu. Jadi kita berusaha cari tahu bagaimana, walaupun kita punya reason kenapa kita tadi ngelakuin ini, tapi akhirnya kita berusaha memaklumi situasinya bahwa memang kepentingan anak yang lebih didahulukan, karena biar gimana belum stabil, belum tahu rasanya jadi orang tua gitu. Jadi kayak lebih ya sudahlah gitu, kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Topik-topiknya seru sih, banyak PR-nya. Wow, banyak yang bilang Mama berhasil menjadi seorang ibu. Menurut Mama gimana dengan komentar itu, dan apa nih kiat-kiatnya? Banyak ya itu.